demokrasi, orang berpendapat itu boleh ya, bertentangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lain itu. Tetapi ya jadi saya begini, ya, saya pertama yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengungkapkan pendapat yang dijamin Undang-Undang Dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus. Nah kemudian yang namanya negara demokrasi, orang berpendapat itu boleh ya, bertentangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lain itu, tetapi jadi point of konfliknya itu ya, point of perbedaannya itu adalah yang bersangkutan dengan nasib bangsa. Nah saya melihat ya, bahwa kalau Pak Prabowo itu saya kenal 100 tahun yang lalu ya. Saya sering nginap di Hambalang, saya sering nginap di Kertanegara. Tadi sampai malam saya baru pulang dan lain-lain, ngopi bersama ya. Jadi kalau Pak Prabowo, menurut saya dulu ya, tidak ada satu benang pun ya yang indikasinya beliau itu sampai katakanlah seperti Teddy Indra Wijaya itu. Ya. Nah kalau Teddy ini memang saya kumpulkan dari berbagai informasi dari YouTube maupun media cetak ya, maupun berbagai channel di medsos itu, memang sudah saya kira hampir meyakinkan ya, bahwa ada something very unusual ya about saudara kita Teddy ini ya, ada something yang memang sebaiknya itu tidak diberi porsi kekuasaan terlalu ya. Nah saya melihat ini Pak Teddy ini hanya gulit terus ya, sampai-sampai yang menentukan tamu siapa, menteri mana, jenderal mana yang bisa ketemu Pak Prabowo itu si Teddy ini ya. Nah jadi saya juga mengatakan itu singkirkan Teddy ini ya, berikan kesibukan posisi di tempat yang lain, tapi tidak nempel dengan Pak Prabowo sehingga bisa mengganggu ya. Jadi Teddy ini sesungguhnya kan cuma sekretaris kabinet ya. Tapi dia seolah menjadi lebih berwibawa, lebih penting dari sekretaris kabinet. Dia bisa memilah-milah tamu mana yang bisa diterima, kemudian tokoh mana yang bisa terima, mana yang tidak gitu. Saya tidak menyebut nama, tapi saya punya teman menteri ya, Menko ya, yang bilang sama saya, Mas Amin, saya itu kadang-kadang mau ketemu presiden saya itu tidak bisa karena kata Teddy tidak ada waktu atau belum ada waktu gitu. Padahal Pak Prabowo ada. Padahal cuma ketemu 5-10 menit, tapi itu pun juga tidak. Nah yang kayak begini ini menjadi blunder, menjadi handicap ya bagi perjalanan kepemimpinan Pak Prabowo itu ya. Nah jadi saya juga cukup nggak usah dihukum, nggak usah dicerca ya, cuma diberikan job yang lain, diganti dengan seseorang yang tidak jadi beban. Nggak aja. Untuk menghadapi langkah Komdigi gimana Pak? Apa? Untuk menghadapi langkah Komdigi banyak kan persiapannya Pak? Langkah? Komdigi, ini pembunuhan karakter atau seperti apa? Saya diberitahu ahli-ahli hukum itu, Komdigi tidak berhak. Ya. Jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.